Oh, harapan saya itu ini aja kalau bisa dikasih keringanan karena kan keluarga sendiri, ibunya sendiri itu aja. Kalau hukum tetap berjalan. Bapak mengharapkan lebih ringan untuk Bara gitu Pak? Iya, kalau bisa, karena kan itu orang tuanya sendiri, bukan orang lain. Iya, iya. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan jasad dalam kondisi hangus terbakar. Mirisnya jasad tersebut seorang wanita yang melakukan pembunuhan adalah anak kandungnya. Bagaimana kejadian ini dan permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Hari ini gua ingin menceritakan kasus yang terjadi di Lombok Barat, tepatnya di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong. Penemuan jasad ini terjadi pada hari Minggu sore 25 Januari 2026 dan pertama kali ditemukan oleh seorang remaja yang sedang melintas di sekitaran lahan kosong milik penduduk pada jam 16.30. Kala itu, saksi pertama mencium aroma menyengat saat dirinya hendak menuju ke kebun. Saksi tidak menaruh rasa curiga meski dirinya telah melihat adanya kepulan asap dari tumpukan sampah dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kebun. Sepulangnya dari kebun, saksi kembali melintasi jalan yang sama dan kembali lagi mencium aroma tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah. Sehingga saksi pun merasa penasaran lalu mendekati tumpukan sampah tersebut yang pada saat itu masih ada api yang menyala dan membakar sesuatu. Ketika didekati, saksi pun sangat terkejut menemukan jasad seseorang yang terbakar. Saksi remaja pun segera melaporkan temuannya ini pada warga sekitaran. Lalu warga berkumpul di lokasi dan memadamkan api sebelum pihak kepolisian datang. Sampah sih. Sampah nih ya. Oh, ini ruang. Ini lu jadi saksi nih, saat apa nih? Jasad korban ini segera dilaporkan pada pihak kepolisian setempat dan polisi mendapatkan laporan segera datang ke lokasi. Pada saat di lokasi penemuan, polisi melakukan olah TKP dan berharap adanya petunjuk untuk mengungkap identitas dari korban tersebut. Olah TKP yang dilakukan oleh polisi mulai dari jam 19.00 hingga jam 21.00 dan berhasil menemukan adanya barang bukti di antara tumpukan sampah di sekitaran korban, yakni bekas plastik pengiriman paket, satu botol mineral yang berisi cairan berwarna hijau yang diduga bahan bakar berjenis pertalite, serta adanya seutas tali nilon ditemukan tepat di bawah tubuh korban. Lokasi penemuan ini rerumputan dan semak belukar tumbuh lebat di area tersebut. Bekas pembakaran jasad terlihat sekitar 2,5 meter dari badan jalan. Sampah plastik, botol bekas, dan sisa pengiriman paket berserakan di sekitaran titik pembakaran. Temuan tali nilon dan sisa bahan bakar ini menjadi titik berat penyelidikan guna mengungkap apakah ada unsur tindakan pidana pembunuhan berencana atau motif lain di balik peristiwa yang mengerikan itu. Guna kepentingan identifikasi, jasad korban pun segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Polda NTP di Mataram untuk melihat adanya tanda-tanda kekerasan fisik sebelum tubuh korban dibakar. Kondisi jasad pada saat ditemukan sulit dikenali dan sebagian tubuhnya pun sudah terlihat tulangnya. Selain barang bukti, pihak kepolisian pun mendapatkan adanya petunjuk jika ada warga yang sempat melihat ada mobil berwarna putih terparkir masuk ke dalam area tersebut dengan posisi mundur dan kepala menghadap ke badan jalan. Terparkirnya mobil berwarna putih di lokasi itu terbilang sangat janggal lantaran lokasi tersebut menurut Syarudin, kepala dusun, sejauh ini area tersebut jarang dikunjungi, bahkan tidak pernah sampai dimasuki kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Namun saat itu warga tidak menaruh rasa curiga dan warga yang sempat melihat hal itu tetap melakukan aktivitasnya dan pergi meninggalkan mobil berwarna putih tersebut.
Dengan adanya kesaksian itu pun, pihak kepolisian mulai menelusuri mobil berwarna putih yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan pembakaran jasad korban. Polisi mulai melakukan pengecekan beberapa titik lokasi yang terdapat adanya kamera CCTV yang mengarah ke lokasi temuan, guna mencari tahu apakah benar mobil putih tersebut terkait dengan pembunuhan ini. Sementara pada sisi lainnya, pada hari Minggu malam, di hari yang sama dengan penemuan jasad korban, ada seorang pria bernama Bara Primario berusia 33 tahun, sibuk menghubungi saudara dan kerabat terdekat untuk menanyakan keberadaan ibunya yang bernama Yeni Rudi Astuti berusia 60 tahun. Rio mengaku jika ibunya telah hilang. Dengan adanya informasi tersebut, adik perempuan Rio yang berada di Sulawesi sempat mengunggah informasi kehilangan sang ibu di media sosial. Lantaran tidak kunjung kembali, Rio menceritakan kehilangan ibunya pada ketua RT setempat. Lalu ketua RT setempat menyarankan untuk membuat laporan ke kantor polisi. Akhirnya, Rio bersama dengan ketua RT setempat pergi menuju kantor polisi Polsek Sela Parang. Rio datang dengan ekspresi wajah yang linglung dan kebingungan. Saat di hadapan polisi, pihak kepolisian pun mencoba menanyakan detail tentang kronologi hilangnya sang ibu. Nah, pada saat itu, Rio menunjukkan gestur tubuh yang mencurigakan. Bukannya menjawab pertanyaan polisi, justru Rio berdiri dari kursinya, lalu keluar ruangan dan pergi meninggalkan kantor polisi begitu saja. Meskipun data tentang orang hilang yang dilaporkan tidak lengkap, namun pihak kepolisian tetap saling memberikan informasi dan Polsek Sela Parang memberikan informasi tentang laporan orang hilang tersebut ke polisi lainnya. Berbekal dari laporan tentang orang hilang itu, pihak kepolisian mulai menindaklanjuti dengan mendatangi sebuah rumah yang berada di Jalan Perkutut, lingkungan Mojok Baru, Kelurahan Mojok Timur, Kecamatan Sela Parang, Kota Mataram, pada hari Senin malam jam 20.00. Saat tiba di rumah itu, kecurigaan pihak kepolisian pun semakin bertambah saat menemukan adanya mobil Innova Reborn berwarna putih, plat nomor DR1324CT. Setelah polisi bertemu dengan Rio, polisi pun menanyakan terkait hilang ibunya, serta meminta izin untuk memeriksa mobil tersebut. Ketika polisi memeriksa mobil itu, sepintas tidak ada yang mencurigakan. Namun, ketika bagasi mobil itu dibuka, kejelian polisi pun teruji. Polisi menemukan adanya noda darah di bagasi mobil yang sudah mulai tersamarkan. Berbekal dari penemuan itu, polisi segera membawa Rio menuju kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan serta mengambil sampel darah guna mengetahui apakah itu merupakan darah korban atau bukan. Saat di dalam interogasi, polisi mulai menanyakan terkait jasad yang terbakar itu. Rio tidak bisa mengelak lagi hingga akhirnya mengakui perbuatannya. Jika jasad tersebut adalah jasad ibu kandungnya yang bernama Yeni Rudi Astuti. Bahkan Rio pun mengakui telah membunuh lalu jasadnya sengaja dibakar demi menutupi kejahatannya itu. Pengakuan ini pun membuka teka-teki tentang sosok jasad wanita terbakar. Bahkan Rio sebagai pelaku pembunuhan ini membuat banyak pihak sangat terkejut dan tidak menyangka akan hal itu. Di mata keluarga dan warga sekitaran, Rio ini dikenal pendiam. Walaupun begitu, Rio ini memiliki jiwa sosial yang tinggi, di mana pada saat bencana alam pada tahun 2018, Rio dengan sigap membantu tetangga sekitaran. Selain itu, Rio pun dikenal ramah serta taat beribadah 5 waktu. Bahkan tidak ada yang menyangka jika Rio merupakan pelaku pembunuhan. Selain fakta itu, ternyata terungkap fakta lainnya, yang dimana Rio ini merupakan seorang residivis kasus narkoboy dan baru bebas pada tahun 2023. Selama ini, Rio bekerja sebagai driver online dan menjaga toko. Bahkan ayahnya yang bernama Edi Herman meminta agar hukuman Rio ini diringankan karena sang ayah mengaku Rio sosok anak pendiam dan tertutup. Bahkan ayahnya pun mengakui sudah lelah menasihatinya. Sebelum pembunuhan ini terungkap, Rio telah berbohong pada ayahnya yang mengaku jika malam ibunya hilang, Rio baru saja pulang setelah menginap di rumah temannya
yang dimana Rio sebelumnya pernah kabur dari rumah setelah terjadi perselisihan intern keluarga. Kasus narkoboy yang pernah menjerat Rio ini memperkuat jika selama ini perubahan Rio hanyalah berpura-pura. Hal itu dikarenakan pada saat penangkapan, polisi mendapati adanya daun di dalam mobil yang ditutupi kotak bekas permen. Dan Rio ini bukanlah pengguna saja, melainkan dirinya pengedar narkoboy. Dan hal ini pun serupa dengan kasus yang pernah menjeratnya, yang membuat Rio pernah dipenjara. Sementara itu, sosok dari korban Yeni Rudi Astuti, menurut Nindi Febrian, anak kedua korban atau adik dari pelaku. Jika ibunya merupakan sosok ibu yang selalu berpikiran positif dan penuh dukungannya terhadap anak-anaknya. Nindi bercerita jika sang ibu adalah sosok ibu yang baik, selalu ceria, enggak pernah mengeluh yang gimana-gimana, selalu support anak-anaknya dalam hal apapun. Bahkan di ingatannya, sang ibu ini adalah sosok pemaaf yang selalu ada untuk anak-anaknya, seburuk apapun kesalahan yang anaknya perbuat. Nindi ini bekerja di luar kota dan terakhir kalinya berkomunikasi dengan sang ibu pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2026. Dalam pesan terakhir, sang ibu sempat memberikan doa yang tulus untuk kesuksesan Nindi dan juga pelaku Rio. Sang ibu mengatakan buat Nindi dan Rio biar jadi orang sukses dan jadi orang lebih baik. Pada sisi lainnya, pembunuhan ini pun bermula dari kebingungan pelaku Rio. Dirinya merasa galau karena harus mengembalikan uang sebesar 39 juta pada temannya. Hutang sebesar itu dikarenakan pelaku ini kecanduan judol. Dan di tengah-tengah kebingungan itu, Rio mencoba meminta tolong pada sang ibu untuk meminjam uang agar bisa mengembalikan hutang pada temannya. Namun ternyata permintaan itu ditolak oleh sang ibu. Meski pada saat penolakan tersebut, Rio ini terlihat biasa dan tidak terjadi pertengkaran. Di balik itu semua, Rio menyimpan rasa kecewa dan sakit hati kepada sang ibu yang tidak mau menolong dirinya untuk membayar hutang. Mulai dari sanalah Rio berniat untuk membunuh sang ibu. Di dalam rumah tersebut hanya ada 2 orang, yakni Rio dan korban ibunya. Sementara ayahnya dan Nindi adiknya bekerja di luar kota. Sebelum pembunuhan itu terjadi, Edi Herman mengaku masih sempat berkomunikasi dengan korban istrinya pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Keduanya ini saling mengirimkan foto ketika keduanya sedang berolahraga senam. Saat malam tiba, hari Minggu 25 Januari 2000 jam 01.30, Rio yang kesal pada sang ibu akhirnya nekat melakukan pembunuhan pada sang ibu. Pada jam 2 dini hari, Rio diam-diam masuk ke dalam kamar sang ibu sambil membawa tali nilon. Pada saat itu, posisi korban ini sedang tidur. Lalu perlahan-lahan, tali nilon dikalungkan pada leher sang ibu. Dan Rio langsung menjerat ibunya yang sedang tidur hingga kehilangan nyawa. Setelah memastikan ibunya sudah tidak bernyawa, Rio ini membungkus jasad sang ibu menggunakan spray. Pada jam 3 dini hari, jasad korban dimasukkan ke dalam mobil Innova Reborn berwarna putih milik keluarga. Pelaku meninggalkan rumah dan membawa jasad ibunya. Selama periode waktu mulai jam 3 dini hari hingga jam 5 subuh, Rio ini mengaku panik dan bingung. Pelaku berkeliling-keliling di sejumlah ruas jalan untuk menenangkan diri sambil tetap membawa jasad ibunya di dalam mobil. Lalu pada jam 5:15 menit, pelaku ini berhenti di kawasan Jalan Raya Lembar, Lombok Barat untuk membeli bahan bakar berjenis Pertalite yang dimasukkan ke botol air mineral. Lalu kembali lagi berkendara melaju menuju wilayah Sekotong, Lombok Barat. Pelaku ini mencari lokasi yang sepi dan jauh dari pemukiman warga. Pelaku pun tiba pada jam 06.30 di sebuah lahan kosong di dusun Batu Leong, Sekotong. Pelaku menurunkan jasad korban ibunya, lalu membakarnya menggunakan Pertalite yang telah dia beli sebelumnya. Setelah api membakar tubuh sang ibu, pelaku ini segera meninggalkan lokasi. Lalu pelaku ini bersandiwara yang seolah-olah ibunya hilang. Sementara hutang pada temannya sudah pelaku bayarkan dengan mengirimkan uang dari ponsel sang ibu sebesar 30 juta rupiah pada malam harinya setelah pembunuhan itu.
Tidak kesehariannya anak ini sangat luar biasa baiknya. Pendiam, dia menjadi jemaah di masjid itu setiap waktu sholat. Jadi kita semua itu kaget dengar kejadian ini. Pernah kabur dari rumah sih. Oh iya, kenapa? Gara-gara apakah berkelahi Tidak, itu ditenangkannya aja, itu kan rumah tangga aja. Antara bapak sama ibu lah kan. Saya sayang sekali sama anak itu, sayang. Apanya saya kasih semua. Apa maunya dia terlibat. Kami dengar informasi juga tetangga apa itu senang dengan Bara gitu karena dia anak yang baik. Baik dia, tetangga juga baik. Dia nggak macam-macam juga sama orang, sama teman baik. Jadi besar harapan kita di tes psikologi itu. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Sementara itu, pelaku Rio ini terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal yakni pidana mati. Pada sisi lainnya, Edi Herman, ayah dari pelaku, meminta pada polisi agar pelaku Rio ini dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Edi mengaku sangat menyayangi Rio dan berharap hukuman Rio ini dapat diringankan. Guys, biasanya dampak dari penyalahgunaan obat terlarang dan kecanduan judul ini pasti pola pikirnya agak konslet. Dan menurut gua pribadi, sangatlah wajar jika keluarga tetap membela. Meski perbuatan yang dilakukan oleh Rio ini sudah sangat luar biasa, yakni membunuh ibu kandungnya. Tetapi gua ini adalah orang lain dan melihat secara objektif, pelaku tidak bisa diringankan hukumannya karena sudah melakukan pembunuhan berencana dan pelaku pun seorang pengedar narkoboy. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah pelaku ini layak mendapatkan keringanan hukuman? Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?